Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami boleh berkumpul bersama orang tua kami, teman-teman kami untuk melakukan acara perayaan ulang tahun dari teman kami pemuda Bapak. Bapak yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu Tuhan untuk mendengarkan serta menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada kita sekalian. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai ayat 12. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang penuh faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tema yang boleh kita terima pada hari ini ialah hikmat. Tentu saudara-saudari, kita mengerti apa arti dari hikmat. Hikmat adalah kebijakan, kearifan, kepandaian, kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita juga sangat bersuka cita karena kita dapat merayakan hari ulang tahun, hari sukacita kepada teman kita di rumah ini. Apakah arti dari ulang tahun bagi kamu, aku, dan bagi kita semua? Apakah yang kita boleh syukuri pada saat kita berulang tahun? Apakah kita bersyukur karena kita mendapatkan hadiah, menikmati kue ulang tahun yang enak, bahkan menerima ucapan-ucapan selamat, motivasi dari orang tua, sahabat, bahkan teman ataupun pacar kita sekalipun? Atau kita merasa diri kita sungguh bersuka cita karena kita bisa menjadi artis di media sosial. Teman-teman kita, sahabat-sahabat terdekat kita memposting di story, di media sosial, foto-foto kita dan mengucapkan kata selamat ulang tahun, dan bahkan banyak motivasi-motivasi yang kita berikan, yang teman-teman kita berikan. Dan ketika berulang tahun, tentunya kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan kita. Apakah yang kita minta ketika kita berulang tahun? Apakah kita meminta motor baru, baju baru, atau sesuatu hal yang baru yang belum kita miliki? Banyak hal yang boleh kita syukuri, banyak hal yang boleh kita
senangi ketika kita berulang tahun. Banyak hal yang boleh kita terima, baik kado dari teman-teman, sahabat, dan sebagainya. Dan kebanyakan kita ketika meminta kepada Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan saat ulang tahun, kita meminta umur yang panjang, rezeki, bahkan kesenangan-kesenangan duniawi yang hanya sementara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan adalah yang memberikan hidup bagi kita. Kita hidup hanya karena oleh anugerah dari Tuhan. Ketika kita tahu bahwa hidup kita dari anugerah Tuhan, tentunya kita tidak pernah meminta hal-hal yang tidak pantas kita miliki. Atau apakah kita pernah meminta hal-hal yang benar-benar layak kita miliki? Kita harus meminta apa yang layak boleh kita miliki. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai yang ke-12 ini, kita boleh melihat bahwa ketika Raja Salomo berdoa, ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta nyawa musuhnya, tidak meminta umur yang panjang. Dia meminta kepada Allah bahwa petunjuk ataupun pengertian. Salomo menyadari bahwa Allah lah yang berperan penting dalam hidupnya. Sehingga ketika dia meminta hikmat yang daripada Tuhan, ia boleh menjadi seorang raja yang masyhur, yang jaya, yang mampu memimpin bangsa Israel karena ia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang boleh didapatkan oleh Salomo ketika dia hanya meminta hikmat yang daripada Tuhan? Kita boleh melihat di ayat berikutnya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan, dan apa yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikut segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Inilah perbicaraan Allah kepada Salomo, di mana Allah memberikan bonus kepada Salomo ketika Salomo berdoa meminta hikmat kepada Allah. Apa yang diminta Salomo pada waktu ia berdoa adalah hikmat. Tetapi Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmat ia bisa menjadikan bangsa Israel menjadi jaya. Bangsa Israel menuju kejayaannya. Jadi apa yang harus kita minta kepada Tuhan ketika kita merasakan sukacita? Yaitu kita boleh meminta sebagai anak yang takut akan Tuhan, kita meminta hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, kita akan menerima segalanya. Tuhan akan menambahkan segalanya kepada kita, baik kekayaan, kemuliaan, baik panjang umur, sukses dalam berkarir, sukses dalam perkuliahan, pendidikan, dan sebagainya. Artinya, ketika kita meminta hikmat daripada Allah, Allah memberikan bonus kepada kita tanpa kita meminta hal-hal yang menjadi kesenangan duniawi. Dia terlebih dahulu memberikannya kepada kita ketika kita meminta petunjuk yang daripada Allah. Demikianlah yang boleh kita terima ataupun renungkan pada saat ini. Selamat ulang tahun kepada teman kami pemuda yang berulang tahun. Tetaplah bersyukur dan meminta hikmat yang daripada Tuhan agar semuanya boleh ditambahkan Tuhan kepada kita. Amin.